Ini adalah rangkaian ATS sederhana ataupun paling dasar yang bisa digunakan. Di sini saya menggunakan dua kontaktor. Yang kontaktor ini sambung. Yang kontaktor ini itu untuk keluaran dari PLN. Yang kontaktor 2 untuk genset Bang Fahri. Saya menggunakan TDR2. Ini juga demikian, satu untuk PLN, satu untuk genset, dan satu relay 22 volt. Saya pakai yang 22 volt. Oke, mekanismenya sebentar. Untuk mekanismenya seperti ini. Relay timer ini untuk menjalankan kontaktor ini, Bang. Jadi relay timer yang ini itu untuk menjalankan kontaktor PLN ini. Kontaktor ini akan ditunda dulu oleh relay timer yang ini. Yang ini dia akan menunda untuk mengaktifkan dari kontaktor dari PLN. Sedang untuk relay 220 ini untuk pengaman, yang ini untuk pengaman dari genset ini. Jadi untuk menjalankan kontaktor genset yang ini harus melewati relay 220, melewati NC dari kontaktor PLN, melewati TDR, balik ke TDR untuk menjalankan kontaktor genset ini ya. Yang ini ya. Jika genset masuk dari sini ini masuk, maka relay timer ini yang tengah akan menyala, lalu menyalakan kontaktor dari genset. Seperti itu, Bang. Lalu gimana cara aplikasinya? Seperti ini. Kita pelan-pelan aja ya, Bang ya. Saya pasangkan kabel merah aja lah. Ini dari PLN, Bang ya. Yang sebelah kiri ini PLN, yang sebelah sini ini ada keluaran dari genset. Kita pasang satu per satu. Bentar. Ini adalah simulasinya, Bang ya. Jadi Abang biar paham gimana cara instalasinya. Oke, yang pertama kita rangkai dari yang PLN dulu, Bang ya. Kita ambil kabel PLN itu yang merah. Kita rangkai yang jalur kontrol untuk ATS. Yang pertama, lalu kita tarik dari MCB ini menuju ke common TDR yang ini, Bang. Yang satu ini yang ada tulisannya COM ini. Lalu keluarannya itu adalah NO, Bang, ini yang nomor 3 NO. Lalu kita sambung ke A1 kontaktor PLN. Jangan lupa kita pasang untuk netralnya dulu. Setelah dari sini kita akan pasangkan untuk pengunci kontaktor ini, Bang ya. Jadi gunanya pengunci biar kontaktor ini bekerja terus menerus. Ini kita ambil dari common bisa, dari atas juga bisa, dari sini juga bisa. Kita masukkan ke NO kontaktor. Lalu keluar dari NO kontaktor, kita pasang ke NO relay. Atau kita bisa pasang ke A1 ini bisa sebenarnya. Yang ini bisa, yang nomor ini bisa, yang ini bisa. Jadi terserah, Bang ya. Oke, lalu kita akan pasang coil dari TDR-nya, Bang ya. Kita bedakan warna kabelnya jadi warna kuning aja ya. Untuk TDR warna kuning. Kita cari kamennya ini, kita pasangkan ke NC sini aja paling cepat. Ini kan masuknya ke sinilah, ini kita jumper langsung ke NC. Keluaran NC ini kita masukkan ke A1, Bang. Nah, di nomor 2 itu kan coil positif ataupun yang pasnya. Jangan lupa kita ambil negatifnya, ataupun bukan negatif sih, apa namanya, netral ke netral seperti ini, Bang. Nah, lalu apa lagi ya, saya ngantuk. Kita nyalakan dari relay yang 220 ini ya, Bang ya. Ntar ini kita jumper aja dulu, netral ke A2. Lalu kita masukkan common yang kita pakai warna hitam aja. Nah, ini kan langsung dari MCB ini kita jalur. Nah, tapi jangan di sini, Bang. Yang ini langsung kita masukkan ke A1. Nah, ini rangkaian dari kontrol dari PLN sudah jadi, Bang. Lalu kita lanjut ke genset, Bang ya, ke rangkaian genset. Pakai kabel warna hitam. Dari MCB ini kita keluarkan kita masukkan ke
dari kontaktor yang ini ya, kontaktor PLN. Lalu keluaran NC bisa memasukkan ke common dari relay 220. Keluarannya itu yang NC bang. Lalu NC masuk ke mana? NC masuk ke common dari TDR. Nah ini, lalu dari common TDR keluarannya NC nomor 3 kita masukkan ke A1. Nah ini kalau sudah masuk ke A1 kita pasang untuk netral. Setelah itu apa? Kita akan masukkan pengunci untuk ininya dulu ya. Kita cari. Nah ini ketemu. Nah ini dari common TDR kita masukkan ke NO. Keluaran NO kontaktor kita masukkan ke A1. Ini bisa ke A3 apa? NO ketiga ini bisa ya, yang NO. Seperti itu bang. Lalu dari sini kita jangan lupa untuk yang TDR ini bang ya, yang TDR. Kita memasangkan TDR, pasangkan kabel apa tadi, warna kuning ya. Nah ini dari kamennya ini, dari kamen sini kita masukkan ke NC kontaktor. Lalu keluaran dari NC kontaktor kita masukkan ke A1 ataupun apa coil dari TDR ini. Lalu jangan lupa kita pasang netral. Oh, netral kita pasang dari sini aja ya. Sebentar. Nah ini netralnya kita pasang ke sini. Nah ini rangkaian kita sudah jadi. Kenapa di DDR ini harus dimasuki dari NC? Sebenarnya kalau genset ini menyala, maka dia akan yang harus jalankan timernya ini. Nanti timer akan menghitung, baru setelah selesai menghitung kontaktor ini baru menyala. Begitu bang. Sekarang kita pasang ke rangkaian utamanya ya. Kita pakai ini aja, netral dulu aja, kayak merah. Ini dari PLN kita masukkan ke ada yang salah ini, bentar. Ini harusnya masuk ke A1 sini. Nah, ini tadi kan yang nomor 1 kita keluarkan di sini. Lalu netral kita pasang juga ke L3, keluaran T3 kita masukkan ke terminal blok. Ini juga, ini mana yang netral ya, ini yang netral ini kita pasangkan masuk ke L3. T3 keluaran masukkan ke sini, ke jalur utama ya bang ya. Lalu yang pas kita masukkan ke yang sini aja. Keluaran dari T1 kita masukkan ke pas 1. Nah, ini kita masukkan contohnya ke lampu bang ya. Oke, kita jalankan bagaimana sistem kerja dari kita ya. Yang kiri ini dari PLN, sebentar. Yang kanan ini dari genset. Kita nyalakan semuanya bang ya. Nah ini kalau PLN kita nyalakan, maka relay kita ini akan jalan. Ini kan ada di waktu 10 detik. Nah, listrik kita baru nyala. Seperti ini. Relay bekerja 10 detik untuk mengaktifkan kontaktor dari PLN. Baru jika sudah waktunya sudah menyala, ini apa namanya, kontaktor dari PLN ini baru mengalirkan listrik ke lampu ini. Lalu bagaimana jika ada listrik padam? Mari kita coba bang. Ini jika listrik padam, maka tegangan dari apa namanya, genset akan menyalakan dari relay time yang ada di genset untuk menyalakan kontaktor dan menyalakan tegangan ataupun instalasi relay seperti bang. Lalu bagaimana jika PLN nyala nih, ini masih hidup kan, kita nyalakan lagi yang PLN. Nah dari genset akan mati, namun dia akan ditahan dulu di relay ini. Dia akan ditahan lah, kalau waktunya sudah tiba dia akan menyala. Begitu bang Fahri ya. Ini adalah simulasi untuk ATS sederhana bang. Terima kasih.